Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih diizinkan, masih diberikan kembali kesempatan untuk bersama-sama kumpul dalam rangka thalabil ilmi. Hari ini alhamdulillah yang akan memberikan nasihat, yang memberikan tausiah adalah Pak Sadi Harjo. Beliau angkatan 83. Beliau mengambil tema tentang belajar agama. Yuk kita dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang besar buat kita untuk berikutnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kepada Pak Sadi Harjo kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama saya selaku pribadi dan mewakili dari teman-teman angkatan 83 SMP 57 mengaturkan terima kasih kepada para senior, para sesepuh-sesepuh, kami anggap di 57, guru-guru juga tadi ada Bu Siti Sarfia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sesuatu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sadi Harjo, angkatan tahun 83, 5783. Yang kedua, saya bukan ustadz. Jadi saya memang tidak punya pendidikan latar belakang agama ataupun pesantren, itu nggak ada. Jadi tolong, karena memang saya bukan ustadz, dan pada saat seperti ini pun juga saya cuma diminta sama Pak Nyoman, waktu itu bilang gimana, wakilin dong 5783 suruh ngisi. Oke, saya bilang boleh deh, nggak apa-apa, kita sampai saat sekalian kenalan. Jadi kembali lagi, mohon maaf andai kata apa yang saya sampaikan ini sesuatu hal yang mungkin seakan-akan menggurui, tidak sama sekali. Saya kini share di tempat teman-teman 5783 pun saya juga sama, bahwa tidak ada yang guru, tidak ada murid, tapi kita sama-sama yuk teman-teman seperjalanan untuk berjalan menuju ilahi Rabbi gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi saya mohon maaf andai kata ada materi-materi saya yang mungkin sekedar membuka wacana buat diri saya gitu. Jadi saya coba dimulai dari apa sih beragama gitu loh.
Nah, mungkin kita coba kupas dari sisi bahasa dulu ya. Kalau saya sebetulnya ngelihat beragama itu adalah belajar agama maksudnya. Awalan di dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Ini pelajaran SMP kita dulu nih. Jadi awalan bermakna mempunyai, menggunakan, atau memakai, menghasilkan dalam jumlah atau kelipatan. Jadi kalau kita dikatakan beragama, ya, atau belajar agama itu, kita harus mempunyai agama itu sendiri. Kebanyakan orang, terutama orang yang merasa dirinya beragama itu, ada di KTP-nya Islam, Nasrani, Hindu, dan segala macam itu sebetulnya. Tapi saya mau tekankan bahwa banyak orang yang merasa memiliki agama tapi tidak beragama. Artinya apa? Amalan-amalan agama kalau dilihat dari mempunyai, memang kita mempunyai, beragama kita punya agama. Tapi menggunakan atau memakai agama itu sebagai panduan hidup kita, belum tentu. Kadang-kadang jauh dari apa yang telah ditetapkan oleh aturan-aturan agama tadi. Contoh misalnya agama itu sebagai menghasilkan. Maka Rasulullah dikatakan bahwa bukannya Rasulullah itu diutus itu untuk membawa Quran, tidak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah itu tidak diutus untuk membawa Quran, tidak. Tapi dia hanya ajaran Rasulullah yang pertama itu adalah menjadikan akhlak kita menjadi mulia. Toolsnya apa? Toolsnya yaitu dari Quran, sunnah beliau. Oke, itu dari awalannya. Nah, kalau menurut versi Rasulullah dari hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 7 dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Darri radhiyallahu anhum, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Jadi kalau kita lihat agama itu adalah nasihat, lalu ditanya lagi, untuk siapa liman? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasul, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam secara umumnya. Jadi agama itu adalah nasihat buat kita semua. Nah, apakah kita dalam beragama sudah saling nasihat-menasihati? Atau kadang-kadang ada yang dinasehatin, ada yang tapi dia nggak mau terima nasihatnya. Artinya kalau orang yang sama-sama beragama merasa dirinya memiliki agama, maka pasti dia akan menerima saran-saran dari sesama teman atau saudaranya. Ini dari sisi agama. Nah, sekarang saya mau lihat lagi dari sisi sudut pandang lain. Pertama, seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maaf, Weli, matiin dulu, Wel. Mic-nya, Wel. Ya. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu pertama adalah ayat 1 sampai 5 yang isinya tentang konsep belajar. Belajar kehidupan, belajar tentang diri sendiri. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yaitu menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu sangat mulia. Alladzi 'alama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini luar biasa. Ayat ini benar-benar luar biasa.
Kalau kita perhatikan, kita disuruh membaca. Membaca artinya kita belajar. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kita baca itu adalah alam semesta ini. Kita membaca sesuatu yang ada di luar diri kita. Lantas khalaqal insana min 'alaq. Lalu kita membaca apa yang ada dalam diri kita, yaitu karena disebutnya adalah darah di sini. Iqra' wa rabbukal akram. Ini adalah sebuah declare bahwa setelah kita membaca dengan dua bacaan tadi, yaitu eksternal dan internal, maka pengakuan kita kepada Allah jelas bahwa Allah memang Sang Maha Mulia. Tapi kalau kita tidak pernah membaca tentang ayat-ayat di luar yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, maka sulit rasanya kita mendapatkan satu pelajaran. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 190 dikatakan bahwa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Jadi bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda, yaitu bagi si ulil albab. Lalu siapa si ulil albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Jadi si ulil albab ini apa? Dia tuh selalu berpikir pada saat dia selalu mengamati, dia selalu peka terhadap lingkungan alam semesta ini. Setiap hari, setiap detik, semua Allah sebarkan tanda-tanda. Si ulil albab inilah orang-orang yang paham terhadap tanda-tanda. Siapa dia? Alladzina yazkurunallaha qiyaman. Dia selalu berpikir, dia selalu mengingat Allah pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, pada saat dia tidur. Tidak pernah lepas dari pengamatan kehidupan dia. Nah, inilah salah satunya. Lalu setelah itu, alladzi 'allama bil qalam. Dia mencatat setelah itu. Jadi setiap temuan-temuan, setiap apa yang diamati dia catat. Kita setelah kita dicatat itu, lalu untuk apa catatan-catatan itu? Serpihan-serpihan catatan itu sebagai estafet pengetahuan. Dan ini yang disadari oleh kaum-kaum orang-orang yang benci dengan Islam. Sehingga sampai perpustakaan Cordoba itu dihancurkan, dibakar, karena dia tahu itu serpihan catatan-catatan dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Dihancurkan, dibakar sebagian. Tapi yang penting-penting, contoh misalnya Ibnu Sina dirubah menjadi Avicenna oleh mereka. Dianggap catatan mereka. Banyak sekali ilmu-ilmu yang dari Islam itu catatan-catatan itu dipelajari. Tapi sayang sekali orang-orang Islam itu sendiri tidak mau care terhadap ilmu pengetahuan. Padahal awal Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu luar biasa, banyak menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Salah satu yang kita pakai sekarang ini, sarana komputer ini, mungkin tidak akan pernah ada komputer tanpa adanya Al-Khwarizmi yang telah menciptakan teori binary 01, dan bukti nyata sampai sekarang 01 itu merambah seluruh jagat raya ini. Oke, lanjut. Nah, saya mau mensitir sebuah obrolan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Jadi ada sesuatu hal begitu Rasulullah sedang bercengkrama dengan sahabatnya, lalu datanglah orang yang berbaju putih, sangat putih, berambut hitam. Dia tidak seperti orang dalam perjalanan, tapi banyak orang yang gak kenal sama beliau. Lalu bertanya, sebelum bertanya dia menautkan, jadi nempelin antara dengkulnya dengan dengkul Rasulullah. Lalu dia bertanya,
wahai Muhammad, beritahukanlah kepada aku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika kamu mampu. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepada aku tentang Islam, iman. Beliau bersabda, kamu beriman kepada Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitab, Rasul, dan hari akhir. Dan kamu beriman kepada qadar, yang baik maupun yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak merasa begitu, ketahuilah bahwa dia melihatmu. Kemudian dia berkata lagi, bahwa beritahukanlah aku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya. Dia berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya, dan jika kamu melihat orang-orang sebelum yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, penggembala domba, lalu berlomba-lomba, sampai mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung tinggi. Setelah itu, pergilah malaikat itu, lalu sahabat bertanya, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Ditanya masih Rasulullah seperti itu, jawab sahabat, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepadamu dengan maksud mengajarkan agamamu. Jadi inilah ajaran yang dikatakan bahwa mungkin hadis ini ngetren, tapi tidak coba tidak coba mencerna. Saya dari sini mencoba melihat dari konsepnya surat Al-Alaq 1-5, lantas melihat hadis seperti ini, maka saya ambil materi tadi tentang belajar agama. Jadi kalau saya simpulkan bahwa apa Islam itu? Islam adalah syahadat, Islam adalah sholat, Islam adalah zakat, Islam adalah puasa dan haji. Iman itu adalah malaikat. Maaf, ini Allah tuh saya keataskan, karena tidak mungkin saya membandingkan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Maka Allah lah semua ini terjadi. Jadi Allah benar-benar, posisi Allah nggak saya sejajarkan dengan ini. Karena saya mau lihat sebuah mata rantai antara apa yang diucapkan sama Rasulullah tadi. Jadi malaikat, iman kepada malaikat, kitab, Rasul, kiamat, dan takdir. Lalu ditanya tentang ihsan, saya coba breakdown ke sini. Lalu tentang kiamat, saya lihatin bahwa ini adalah alam. Berarti alam itulah kiamat yang hancur lebur nanti, yang namanya kiam. Itu nanti akan terasa pada alam. Lalu bicara tentang tanda-tanda, tanda-tanda itu semua ada pada surat Al-Alaq. Jadi orang-orang kalau kita melihat tanda-tanda, lah ayah, seperti seorang ayah, kenapa anak dinisbatkan kepada binnya atau bintinya itu pada seorang ayah? Ayah itu artinya tanda, yang memberikan tanda kepada anak itu adalah seorang bapak atau ayah tadi. Karena arti ayah itu sendiri adalah tanda. Jadi kalau ibu, dia hanya sebagai perawat, dia hanya ketitipan, dia hanya melindungi, dia hanya menjaga apa yang diberikan oleh seorang laki-laki tadi. Ada keunikan dalam rukun Islam. Jadi pertanyaan saya, kalau rukun Islam ditanya tentang syahadat, hampir semua teman-teman saya kalau saya ajak diskusi, selalu saya tanya, syahadat itu apa sih? Pasti jawabannya
adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi ada sesuatu hal yang kurang sinkron kalau menurut aku. Salat itu ada perbuatannya. Salat sunnah, salat fardu, 5 kali sekali, itu semua ada perbuatannya, ada afalnya, ada yang kita lakukan. Apakah syahadat cuman qaul? Apakah syahadat itu hanya cuman bicaranya kita, omongan kita? Harus ada aplikatif harusnya. Lalu saya diamkan tentang syahadat, biarlah waktu yang berjalan yang akan menjawab. Lalu saya lihat iman, ada yang unik di iman juga. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah kita nggak pernah tahu seperti apa Allah itu. Kita mengimani malaikat, tapi malaikat pun juga kita tidak pernah tahu. Sampai Rasul pun juga kita nggak pernah tahu. Apalagi yang dikatakan tadi, kiamah kapan, Rasul aja nggak tahu. Lalu bagaimana takdir kita? Tapi ada yang unik di dalam iman ini, yaitu ada kita. Terbalik dari posisinya Islam. Kalau Islam semuanya nyata kecuali syahadat. Iman terbalik, semuanya nggak nyata kecuali satu kitab yang nyata. Kalau kita gabungkan hal seperti ini udah kelihatan. Ihsan beribadahlah engkau seakan-akan melihat Allah. Jika kamu tidak merasa begitu, ketahuilah bahwa dia Allahu ya'lamu ma tasna'un, kan gitu. Jadi kalau dilihat seperti ini, oh ini makin menarik buat saya. Lalu kita lihat alamnya. Di alam ruh kita nggak pernah tahu hidup kita seperti apa. Begitu pula di alam rahim. Sampai sekarang alam rahim masih ada, tapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan dan kita perbuat di alam rahim. Begitu juga bagaimana kalau kita di alam barzakh, kita nggak tahu. Akhirat pun kita nggak tahu, tapi ada alam kesadaran, yaitu di alam dunia. Lalu tanda-tanda semuanya jelas. Kholak itu ciptaan Allah jelas. Darah pun jelas. Qalam itu jelas. Ya'lam itu jelas. Tapi akram, bagaimana menjadikan diri kita mulia. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para seniorku, bahwa ada satu yang unik dari pembicaraan antara Rasul dengan malaikat Jibril. Bahwa sesungguhnya syahadat itu adalah dengan cara kita membaca Quran di dunia. Itulah letak kemuliaan kita. Bagaimana kita bisa mulia? Jelas sekali bahwa arah dari syahadat kita adalah syahadat kepada Quran. Dan itu dilakukan di dunia. Dan inilah sebagai Allah ingin memberi kemuliaan kepada kita, yaitu dengan posisi akram. Kita bisa membuktikan kemuliaannya Allah. Lalu kalau kita perhatikan bagaimana kalau kita tidak membaca kitab. Di dunia kita jauh dari Quran. Padahal Allah sendiri pernah bahwa Quran itu adalah kalam Allah. Kalau kita perhatikan turunnya Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril. Kalamullah yaitu kalam Allah. Kalam Allah itu pasti Allah itu sangat mulia. Dialah sang Khalik. Lalu diturunkan Quran itu kepada malaikat Jibril. Apa dampak dari turunkannya Quran itu kepada malaikat Jibril? Labelnya malaikat Jibril berubah, dia menjadi Sayyidul Malaikah. Lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi pemimpinnya, penghulunya para nabi. Waktu itu Jibril membawa di malam hari. Malamnya jadi mulia, Lailatul Qadar. Lalu dibawanya di bulan Ramadan, bulannya jadi mulia. Lalu diturunkannya
di dua tempat, Mekah dan Madinah, yaitu Makiyah, surat-surat Makiyah, dan surat-surat Madaniyah. Dua tempat itu adalah dua tempat yang mulia. Dari bocoran-bocoran yang telah Allah berikan, yang telah diberikan Nabi Muhammad kepada kita, bahwa ingin mulia, ingin dimuliakan Allah dan memuliakan Allah dengan yang sebenar-benarnya, tidak ada kunci yang paling luar biasa, tidak ada kunci. Mustahil rasanya kalau kita mendapatkan kemuliaan di dunia tapi jauh dari Quran. Jadi syahadat kita, sehingga kalau dikatakan syahadat kita, ada kasih perbuatannya. Syahadat kita adalah seberapa intens, seberapa sering, seberapa cinta. Aplikatif kita yaitu sedalam apa, sedekat apa, seinten apa, seingin apa kita terhadap Quran. Dengan Quranlah kita bisa melihat malaikat. Dengan Quranlah kita bisa melihat Rasul. Dengan Quranlah kita bisa melihat Allah. Inilah yang dikatakan dengan ihsan. Jadi Allah ingin membuat kita mulia dengan selalu dekat dengan Quran. Karena dikatakan pula dalam satu hadis bahwa Allah memiliki ahlinya, yaitu dari bangsa manusia yang menjadi keluarga Allah, yaitu adalah orang-orang yang cinta, orang-orang yang gemar, orang-orang yang dekat dengan Quran. Itulah keluarga Allah di muka bumi ini. Lalu dikatakan lagi sama Nabi oleh Rasulullah bahwa siapapun, Quran ini akan berteman kalau kita mencari teman yang setia. Tidak ada kata lain, teman yang paling setia adalah Quran. Kita anggap suami atau istri setia, anak, bapak, ibu kita, tidak ada yang setia kepada kita. Tapi Quran, dia akan selalu mengikuti kita di dunia, di alam barzah, sampai ke alam akhirat. Sampai dia pun tidak ridha kalau kita hanya sampai ke surga aja. Karena ada kenikmatan yang luar biasa setelah surga, yaitu bertemunya antara seorang hamba kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah, akhirnya karena kalamullah, Quran itu adalah kalamullah, pasti dia akan kembali kepada Allah. Tapi sudah diberi bocoran, sudah dinasehatin sama Rasul, dinasehati oleh semua yang ada di muka bumi ini, para imam, tapi coba perhatikan, berapa persentase orang-orang Islam yang selalu dekat mau bergaul dengan Quran. Padahal itu adalah kunci kemuliaan dia. Lalu kita coba, saya coba lagi membreakdown kembali bahwa bagaimana ruh, sahadat, dan malaikat. Saya coba ambil garis irisan. Perhatikan, ada satu yang unik. Bahwa dalam dunia kita itu adalah, kalau saya coba simetriskan, bahwa dunia, zakat, rasul, dan akram. Jadi dunia itu adalah sesungguhnya kita zakat. Tugas kita itu adalah zakat. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu zakat. Coba bayangkan begitu Rasulullah dapat ajaran agama Islam, dia mendapat risalah dari Rasulullah, kaya raya beserta Siti Khadijah, bangsa konglomerat pada waktu itu. Setelah Rasulullah dapat ajaran itu, hampir semua, tidak ada yang tersisa dari harta Rasulullah dan Siti Khadijah. Dia untuk perjuangan.
Saya tidak menafikan orang-orang sekarang. Begitu dia belajar, jadi ustadz kondang. Yang awalnya mungkin belajar di pesantren dia susah. Tapi begitu jadi ustadz kondang, dia terbalik. Bukankah Rasulullah sendiri ingin berserta orang-orang miskin? Malah kadang-kadang, ya maaf, bukan saya mengatakan bahwa mereka salah. Enggak sama sekali, itu bagian dari rezeki yang harus dalam perjuangan mereka. Nah, perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau dunia itu adalah hijau tadi, posisi kita tuh akan ke barzah. Next, alam kita adalah barzah. Kalau kita perhatikan ini seperti cermin bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa alam dunia kita ini Allah ngasih bocoran lagi sebelum barzah. Maka bagaimana tentang kehidupan barzah kita tergantung kepada alam sebelum kita. Ini yang di materi tadabur teman-teman 5783, bahwa saya katakan tadabur itu adalah dabbaro atau belakang, dubur yang keluar dari sesuatu yang dari belakang. Saya sampai katakan ke teman-teman 5783, kalau kita bertadabur artinya kita melihat ke belakang, apa kotoran-kotoran yang keluar di belakang kita atau dubur kita. Kalau kita diamkan, tidak membuat nyaman diri kita. Begitu kita diamkan, kita nggak maaf gitu, nggak istinja, atau kita nggak toharo, nggak cebok dan segala macam, maka yang keluar di belakang kita itu atau dubur kita membuat nggak enak. Bukan hanya buat diri kita juga dari isi udah kagak enak. Bagaimana dengan lingkungan? Nah, lingkungan itu juga pasti merasa nggak nyaman. Nah, disebut dengan tadabur artinya apa? Kita perhatikan diri kita, mana diri kita yang tidak membuat nyaman diri kita dan orang lain, atau setidak-tidaknya apa yang membuat diri kita di hadapan orang-orang lain, di bapak-bapak sekalian ini semua ada yang tidak nyaman dengan apa yang, nah ini yang di awal saya katakan, kalau memang ada sesuatu hal, apa yang saya sampaikan ini tidak membuat nyaman bapak-bapak, ibu-ibu, sampaikan kepada saya, koreksi saya agar saya bisa membersihkan sesuatu yang tidak nyaman dipandang teman-teman sekeliling atau saudara-saudara sekeliling kita. Jadi kalau bagaimana kita ke alam barzah, kita nggak usah pusing tentang alam barzah. Kita mundur ke belakang, bahwa alam ruh kita pernah, alam rahim kita pernah, alam dunia saat ini, ke depan rupanya cerminnya barzah adalah rahim. Maka kita belajar, coba kita feedback, kita flashback ke belakang tentang rahim. Jadi begitu dikatakan kita di sini, kita coba lihat, tengok rahim. Di rahim ada siapa? Di rahim itu adalah kita akan berpikir tentang ayah dan ibu kita. Jadi artinya kalau kita dunia kita mau selamat, maka jangan pernah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita lihat ke dalam rahim kita, bahwa di dalam rahim siapa diri kita, bukan siapa-siapa diri kita. Jadi begitu kita di dunia punya titel, punya sesuatu yang kita banggakan, bisakah kita hidup tanpa orang lain? Dari di rahim, dari sesuatu yang tidak bisa dibentuk, disebut, lalu Allah ciptakan menjadi segumpal daging, tulang belulang, lalu dijadikan sesuatu yang bisa disebut, lalu keluar tanpa ada bantuan orang-orang lain. Kita tidak akan pernah hidup. Bahasa kita tidak dikenal. Kita hidup tanpa diri orang lain, tidak akan mungkin kita hidup. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi rupanya bagaimana mensiasati barzah kita. Yuk kita tengok rahim kita. Yuk kita tengok tentang kehidupan di alam rahim. Jadi tentang di dalam rahim itu sendiri
adalah suratnya Al-Alaq itu pas persis nomor 2. Khalaqal insana min alaq. Apakah ini sebuah kebetulan? Allahu a'lam. Tapi saya merasa bahwa inilah pola-pola pikir yang seperti ini buat diri saya. Kenapa saya berani begini? Selama pegangan saya adalah Quran dan As-Sunnah. Saya membebaskan diri, pola pikir saya itu sementara batasan-batasannya jelas. Banyak orang bertawaf di Mekah, tawaf di Masjidil Haram. Dia begitu tawaf. Pernah gak dia tahu inti dalam tawaf itu? Kemarin yang teman-teman yang pergi umroh, perhatikan kenapa ada kotak, kenapa kok nggak bulatan di sana? Kenapa tidak segitiga ataupun yang tapi kotak? Dan kebetulan pola pikir sekarang adalah ada out of the box, ada in the box, ada seperti katak dalam tempurung. Nah, Islam itu sebetulnya adalah tidak boleh Islam itu berpikir seperti katak dalam tempurung. Out of the box kita bukan out of the box tanpa batasan. Karena ada Masjidil Haram di sana, ada Baitullah, kita tawafnya di antara Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram, dan ada di Ka'bah. Artinya apa? Kita out of the box. Pola pikir kita boleh bebas, tapi syaratnya adalah karena itu lingkungan Masjidil Haram, kita tahu di situ sebagai Baitullah dan di situ tempat kelahiran Rasulullah, maka jangan pernah berpikir out of the box sebebas-bebasnya, tapi harus punya acuan, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Inilah. Dan di sana ada simbol makom Ibrahim. Seperti kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim itu adalah salah seorang nabi yang awalnya mungkin dia adalah ateis. Kenapa dikatakan ateis? Karena kalau waktu itu dia adalah ngikutin bapaknya, maka dia akan menjadi orang yang menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim berpikir out of the box, lalu dia tanya, dia ateis, dia tanya, mana Allah? Aku ingin mencari Allah. Inilah, akhirnya dia menemukan. Dan dia tidak serta-merta menemukan Allah. Dia lihat matahari, oh ini Allah. Aku tidak suka yang tenggelam. Oh dia lihat di bulan. Jadi Nabi Ibrahim itu sendiri adalah dimasukkan ke dalam bagian dari Ka'bah. Ada makom, ada tempat tapak bekas. Jadi artinya bahwa orang-orang Islam tawaf di sana harusnya membekas jiwa-jiwa Nabi Ibrahim out of the box-nya, benar-benar mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi salahkah out of the box? Tidak. Selama kita punya fondasi yaitu kepada Allah dan Rasul. Nah, bagaimana selanjutnya? Zakat kita pun tergantung kepada salat kita. Gitu. Dan Rasul kita tahu bahwa Rasul itu membawa kitab. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sebuah satu benang merah sehingga memudahkan kita belajar. Bagaimana kehidupan di dunia? Lihat rahim. Dan hanya satu setelah Allah, dan kami perintahkan kepada seluruh manusia, surat Luqman, agar berbuat baik, agar bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Masya Allah. Jadi kalau kita mau hidup di barzah aman, syarat utama perhatikan diri kita, perhatikan orang tua kita, perhatikan sekeliling kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang-orang lain. Jadi kesimpulan dari agama itu adalah syahadat, cara syahadat kita yaitu selalu membaca Quran, selalu berinteraksi dengan Quran. Nah itu akan membuat kita menjadi ihsan dan itu dilakukan di dunia. Kita perhatikan bahwa
Quran not science but is sign. Quran itu bukan pengetahuan. Quran itu adalah tanda. Tapi tanda Quran itu dapat melahirkan pengetahuan. Jadi bagaimana kita Allah berikan pengetahuan antara jauh kita dari Quran. Kalau dalam Quran itu setelah Iqra ada yang namanya utslu. Itu ada di surat Al-Ankabut ayat 45 awal sebagai juz 21. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi utslu itu apa? Maka bacalah dari wahyu yang aku sampaikan melalui Quran. Baru aqimis shalah. Maka syahadat tadi adalah bagaimana kita belajar, membaca, mentadaburi, kita melihat, mengkaji Quran. Baru kita sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Kekejian dan kemungkaran itu timbul bukan karena kita mendirikan sholat. Banyak sekali kok orang yang sholat tapi tetap melakukan kekejian. Banyak sekali orang yang sholat terus maksiat jalan, masih banyak. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itulah zakat. Kekejian itu kenapa dia tidak memperhatikan bahwa dengan zakat tadi adalah pembersihan. Zakat adalah muzaki, adalah orang yang mau membersihkan diri. Nah, kalau dilihat dari mata rantai ini, yuk sama-sama kita mau belajar agama. Setelah Iqra, lalu utslu, masalah hasilnya biarlah Allah yang menentukan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 jelas dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu, itu menggunakan kata tuliyat. Kalau utslu kita aktif, Iqra kita aktif, tapi tuliyat adalah kita pasif. Allah lah yang akan memberikan pemahaman kepada kita. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Janganlah kau gerakan lidahmu untuk cepat-cepat membaca Quran. Sungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu, sehingga kamu bisa membacanya. Dan apabila telah kami bacakan, maka ikutilah bacaannya. Tsumma inna alaina bayana. Sesungguhnya Allah lah yang akan, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Quran ini sebuah transportasi kita sebagai teman kita menuju kehidupan yang kita nggak pernah tahu, menuju kepada Tuhan yang kita nggak pernah tahu bentuknya seperti apa. Tapi dengan Quran kita akan melihat, kita akan tahu, kita akan ya'lam, kita benar-benar tahu seperti apa Allah, bagaimana Allah. Benar-benar akan jelas bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana sesungguhnya diri kita. Kalau kita jauh dari Quran, maka keniscayaan kita dapat mengupas, kita dapat memberikan, kita akan dapat petunjuk. Jadi, saudara-saudaraku, bapak-bapak, para senior, rangkaian itu Islam adalah olah jasad kita. Iman itu adalah dalam ruh kita. Sementara nafs itu ada setelah bagaimana diri kita. Jadi antara jasad dan ruh bertemu,
timbullah nafs. Nafs itu adalah pengetahuan. Nafs itu adalah seberapa yang kita pahami. Semakin banyak kita pahami, nafs kita semakin sombong. Semakin banyak yang kita miliki, nafs kita semakin angkuh. Tapi begitu kita katakan bahwa dalam nafs kita, semua ini Allah lah. Apa yang aku lakukan, ini semua semata-mata dari Allah. Untuk kami. Dan untuk kehidupan kami kelak. Nah, nafs kita harus terus kita tempa. Pelajari nafs kita. Maka pada saat kita sholat, kenapa sih? Kalau iqomah jelas. Di masjid kita jelas. Tapi begitu kita sholat sendiri di rumah, karena ada kondisi tertentu, kita sholat fardu. Kenapa disuruh iqomah? Siapa yang kita suruh bangkitkan? Yang kita suruh bangkitkan adalah diri kita. Siapa diri kita? Ada gumpalan jasad. Ada serpihan ruh. Menyatu dalam nafs. Inilah terkadang ruh tuh hebat banget. Dia selalu tahu kemana jalan Allah. Tapi jasad, dia mengikuti kehendak Allah. Nafs inilah membuat kita jadi bimbang kepada Allah. Maka nafs yang dipanggil dari 3 nafs yang ada, yaitu yang dipanggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, bukan amar, bukan amarah, bukan lawamah, tapi yang dipanggil adalah ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam ini jelas sekali, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Bukan hanya kita pada saat wafat, pada saat kita mati, begitu tahlil ya ayatuhan nafsul mutmainnah, bukan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu. Kalau kita kembali kepada Allah, kalau kita selalu semuanya kembali kepada Allah, maka fadkhuli fi ibadi, kita termasuk orang-orang yang ibadah. Wadkhuli jannati, kita akan mendapatkan raih surga. Saya nggak peduli, saya nggak tahu bagaimana surga di sana. Tapi artinya apa? Ketenangan dalam kehidupan kita itu adalah surga. Jadi resep surga dunia dan surga di alam akhirat adalah bagaimana kita mendekat, kita selalu ingat sama Allah. Sulit rasanya untuk menjadikan hati ini tenang tanpa selalu ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dan di sini jelas sekali bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini surat Asy-Syura ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kalau dipikir orang-orang yang cinta, orang-orang yang dekat, orang-orang yang mau belajar Quran, itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang Allah beri petunjuk. Kalau kita dijauhkan dari Quran, nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Dan
Surat Al-Anbiya jelas. Kenapa kok ada simbolnya Muhammad yang harus? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ujungnya dari semua ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi katakan kepada diri kita, tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah menjadi rahmat orang-orang sekeliling kita? Inilah yang jadi tuntunan Rasulullah. Semua ibadah merujuk kepada satu sisi, bahwa kita harus menjadi rahmat bagi orang-orang sekeliling kita. Rahmat bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi sahabat-sahabat kita. Kalau andai kata kita masih membuat kecewa, tidak nyaman keluarga kita, sahabat-sahabat kita, maka sesungguhnya kita belum beragama. Ini yang tadi inti dari agama sebetulnya apa? Inti agama bagaimana implementasi kita dengan Islam, dengan iman, maka kita dengan ihsan yang berimbas kepada alam semesta. Kita bisa tidak sembarangan kita membuang sampah, kita bagaimana menebang pohon, bagaimana melestarikan alam, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kemajemukan, tapi kita bisa ada di situ. Itulah kita beragama. Kalau diri kita masih belum membuat kenyamanan buat saudara-saudara kita atau alam sekitar, maka bisa jadi kita masih belum beragama dengan maksimal. Merasa untuk materi ini sebetulnya masih banyak yang kalau saya, tapi nggak apa-apa, cukup sampai di sini. Intinya udah sampai bahwa beragama itu adalah intinya, bahwa tanyakan kepada diri kita, apakah diri kita sudah menjadi orang yang memang bermanfaat buat keluarga kita, bermanfaat buat lingkungan, bermanfaat buat sahabat-sahabat kita. Apakah kita sudah menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu yang bermanfaat buat manusia yang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Nugroho. Pencerahan yang luar biasa kita terima ya dari Pak Ustaz Tadiarjo. Bekal yang bagus. Masih ada waktu sekitar 5 menit, barangkali ada yang mau tanya, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan. Pak Moderator, Pak Ketua yang saya muliakan Al-Mukarram, Ustadz Willy. Mohon maaf saya tidak membuka layar karena ini sambil dengar ceramah sambil rapi-rapi garasi. Ustadz Willy, Masya Allah, teman-teman yang disampaikan beliau itu luar biasa ya. Kebersihan rohani itu ditamakan, nafsu mutmainnah. Saya tidak bertanya karena memang yang disampaikan sudah komprehensif, mendalam dan menyentuh, khususnya bagi kita-kita yang usianya seperti ini. Beliau menekankan betul betapa bagaimana membangun konstruk muslim yang kafah untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Terima kasih Ustadz Willy. Saya cuman nanti kapan-kapan mau Ustadz Darjo. Ya, ini tulisannya kok Willy. Nanti saya melalui Pak Ketua Willy Ustadz. minta nomor dan alamat. Amin, mudah-mudahan jadi Ustadz. Iya, sudah Ustadz. Kita semua Ustadz buat keluarga kita. Tapi kalau Ustadz yang ini bukan Ustadz, udah Al-Mukarram ini. Insya Allah.
Saya nggak panjang komentar ya, sangat bagus apa tausiah pada pagi ini buat kita semua untuk memperkaya rohani kita dari beliau. Terima kasih. Nanti saya mengundang beliau ya di masjid saya. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Profesor Firdaus masukannya. Masih ada yang mau tanya barangkali? Silakan. Pak Budi, dia tanya-nanya nih Pak Guru nih. Oh, enggak Pak Budi. Speakernya belum dihidupkan. Speakernya belum dihidupkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya bisa bergabung kembali. Sehat semuanya yang hadir. Semoga Allah berikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa bersilaturahmi. Ya, alhamdulillah Pak Jubro. Ya saya hanya teriak tadi masalah tentang agama kita, memang benar agama Islam yang kita anut. Tapi saya sedikit ini saja terusik gitu. Kalau sekarang kalau yang agama Islam yang dari lahir pakai syahadat apa enggak gimana ya gitu. Nah itu jadi saya juga karena ya kan namanya turunan gitu ya, kayak kita ini kan nggak bersahadat ya, tapi kita agamanya Islam gitu ya. Apakah setelah usia 17 tahun kita bersahadat karena sudah ambil balik, ataukah pada waktu kita usia 2 tahun atau 3 tahun kita bersahadat atau diajarkan oleh orang tua kita. Tapi ya inilah mungkin perlu Said Diago untuk bisa memberikan pandangan seperti apa sebenarnya gitu ya. Kalau saya sebenarnya saya juga mengajarkan kepada anak-anak saya, begitu mereka sudah dewasa, saya bilang bersahadat. Loh, bersahadat kenapa? Saya bilang itu. Karena kita agamanya agama keturunan. Agama yang dilahirkan sudah beragama Islam. Karena kalau yang lain-lain, nah itu makanya saya berkusik. Tapi saya di sekolah juga gitu. Kalian anak-anak, usia Anda belum bersahadat. Jadi perlu menurut Pak Diarjo pandangannya seperti apa? Mungkin ini bukan mempermasalahkan, tapi kita memberikan pandangan mungkin biar semua terbuka bahwa yang namanya agama Islam yang dilahirkan dari mulai lahir udah agama Islam, tapi tidak pernah bersahadat kan Pak Draga ya. Apakah di usia 17 iya kan begitu ya. Kita masing-masing artinya saya juga tadi agama Islam kalau kita nggak bersahadat tapi yang lain harus bersahadat kan. Artinya bahwa keyakinan agama Islam yang kafah itu tadi kita harus bersahadat gitu kan ya. Ini sebagai pandangan saja. Demikian Pak Nugroho, Pak Sede, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali Pak Setiabudi. Itulah, nah ini yang saya tadi dalam materi saya tuh saya sampaikan bahwa selama ini kita syahadat itu qaul. Padahal kalau kita lihat terjemahannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, kalau sesungguhnya setiap manusia, setiap makhluk, terutama manusia, kan itu sudah bersahadat pada surat Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Semua pada prinsipnya seluruh manusia mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan syahadat di sini adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan atau pembawa risalah Allah. Bagaimana kita mau bersaksi sedangkan kita aja kalau dalam pengadilan nih logik pengadilannya gini. Mungkinkah orang dianggap bisa bersaksi tanpa melihat kejadian? Oh, nggak bisa. Adakah? Ada rupanya. Dalam pengadilan pun terlihat bahwa untuk seseorang diangkat menjadi saksi adalah
boleh tapi dia saksi ahli. Pernah dengarkan? Ada ahli forensik, ada ahli accounting, ahli telematika, ahli informatika dan segala macam. Hanya satu yang boleh tidak melihat kejadian. Kita nggak perlu melihat kejadian, tapi kita bersaksi atas dasar keilmuan kita. Contoh misalnya, ada orang kita nggak pernah tahu dia itu korupsi, tapi PPATK, KPK, dia melihat aliran-aliran dana dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Oh, ini ada sesuatu kecurigaan. Apakah dia langsung melihat? Oh, enggak. Nah, artinya apa? Syahadat itu pengertiannya kita mau mengulang syahadat beberapa kali kayak kita ucapan, kalau selama levelnya itu masih selevel dengan ucapan-ucapan saja tanpa mengupdate ilmu pengetahuan kita, terutama apa? Syahadat kita. Makanya bentuk aplikatif dari syahadat kita itu adalah membaca Quran, belajar Quran. Kenapa? Quran itulah sumber-sumber tanda-tanda yang melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi kemustahilan kita menjadi orang yang Allah beri keahlian tanpa adanya syahadat. Maka dikatakan setelah kita bersyahadat, kita dekat dengan Quran, maka ilmu pengetahuan Allah berikan. Nah, di sini Pak, jadi syahadat kita tidak peduli dia baru masuk Islam atau kita dari keturunan, selama kita dekat sama Quran dan petunjuk risalah Nabi Muhammad melalui sunnahnya, maka dikatakan di situ bahwa hanya satu-satunya Rasul yang sampai sekarang mujizatnya masih ada, yang nyata. Rasul yang lain sepeninggal wafatnya Rasul musnah kecuali satu. Mukjizat kita itu adalah Quran. Barang siapa yang bergaul dengan orang tukang minyak wangi aja wangi. Kalau dia pandai besi, kecipratan api. Kalau kita meyakini Quran adalah mujizat terbesarnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini masih ada, kita bisa lihat, kita bisa pelajari, maka kita bergaul dengan mukjizat, maka insya Allah kita akan mendapatkan, kita akan dekat dengan mukjizat untuk apa? Solusi dalam kehidupan kita. Jadi begitu kira-kira Pak Setia Budi, bahwa syahadat kita bukan kepada qaul, tapi kepada syahadat kita itu adalah bagaimana kita mengimani Rasulullah dan Allah dengan risalah yang Allah berikan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Sudah jam 7:04 nih. Yuk kita tutup dengan doa. Pak Sadiarjo, mohon doanya Pak. Baik Pak. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hazab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Sudah cukup Pak, waktunya sudah selesai. Kita ucapkan bersama hamdalah. Alhamdulillah. Lagi di 2 minggu ke depan, insya Allah 2 minggu ke depan tuh yang akan menyampaikan Pak Ali Nurdin. Insya Allah. Beliau. Ini hari ini Pak, lumayan banyak ini pertanyaannya nih. Ada sekitar 8 orang tadi saya hitung tuh. 17 sampai 18 cukup banyak alhamdulillah. Mudah-mudahan terus menerus kita tambah banyak. Amin. Dengan begitu semakin bertambah ilmu kita. Demikian teman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sampai. Ya. Silakan Pak. Ya. Klub ya.